Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad biadadi man shalla alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Sidoarjo, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Aziz MPDI, kepada yang terhormat seluruh Dewan Guru beserta karyawan Madrasah Negeri 4 Sidoarjo, dan kepada seluruh anak-anakku semua, para peserta Pondok Ramadan Madrasah Negeri 4 Sidoarjo yang kami cintai. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang penuh barokah ini kita masih diberikan rahmat, nikmat, hidayah serta inayah oleh Allah, dikasih umur yang panjang sehingga saat ini kita memasuki bulan puasa, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan sempurna. Anak-anakku semua yang kami cintai, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas tentang puasa, di mana puasa ini adalah termasuk rukun Islam yang keempat. Semua orang Islam wajib untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Dan dalam kenyataannya ternyata banyak dari umat Islam yang kesulitan, tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Kalau kita melihat di jalan raya, di toko-toko, di kota besar, di pasar-pasar, ternyata masih banyak warung-warung yang buka, dan masih banyak orang-orang yang tidak menjalankan puasa dan masih berani untuk makan di siang hari di warung-warung tersebut. Anak-anakku semua, ibadah puasa itu memang ibadah yang sirriyah, yang tahu hanya Allah dan dirinya sendiri, sehingga sulit untuk mengetahui apakah orang ini puasa atau tidak. Berpuasa kalau hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, itu mungkin agak mudah. Tapi yang paling berat itu menjaga dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala. Itu yang agak sulit. Untuk itu dalam materi kali ini kami akan menyampaikan 5 perkara, yang mana 5 perkara ini dapat membatalkan pahala puasa. Artinya apa? Puasanya tetap sah dan tidak mengulang pada bulan-bulan yang akan datang, tetapi pahalanya hilang. Itu kan kita rugi besar. Ibaratnya orang bekerja, kita sudah melakukan pekerjaan, tetapi nanti setelah selesai pekerjaan kita tidak akan mendapatkan gaji atau upah dari pekerjaan itu. Dan itu sangat disayangkan.
Untuk itu marilah di sisa-sisa Ramadan ini kita jaga kembali, kita tingkatkan kembali kualitas ibadah puasa kita. Jangan sampai kita rugi percuma, sudah haus, lapar, tetapi nanti kita tidak akan memperoleh pahala sedikit pun dari ibadah puasa tersebut. Dari 5 hal perkara yang membatalkan pahala puasa ini, dalam sebuah hadis di kitab Duratun Nasihin itu disebutkan khamsatu asya'a tuhbitus shauma. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan puasa. Di antaranya 1, al-kadzibu, berdusta, berbohong. Untuk itu selama ibadah puasa jangan sekali-kali sampean semua melakukan kebohongan atau berdusta. Meskipun dusta tersebut bersifat gurauan, ada ulama yang mengatakan tetap tidak boleh. Contoh, ada seorang ibu ditanya anaknya, "Bu, saya minta uang untuk beli mainan." Ibunya bilang, "Saya tidak punya uang." Padahal di dompetnya masih ada uang. Itu termasuk juga berdusta. Untuk itu mari kita jaga lisan kita, jangan sampai selama kita menjalankan ibadah puasa kita sering berdusta, maka kita nanti akan rugi. Ibadah puasa kita tidak ada nilai ibadahnya sama sekali. Yang kedua, kata Rasulullah, wal ghibatu, yaitu ghibah atau menggunjing. Istilah kita adalah ngerasani. Ini jangan sampai kita lakukan. Terkadang kita itu sering kumpul-kumpul dengan teman kita, tanpa terasa kita membicarakan kejelekan orang lain. Meskipun yang kita bicarakan itu benar, itu termasuk ghibah, tetap dosa. Lebih-lebih yang kita bicarakan kejelekan itu ternyata tidak terbukti, bahkan itu nanti bisa menimbulkan fitnah. Untuk itu kita jaga lagi lisan kita, jangan sampai menggunjing, ngerasani, membicarakan kejelekan orang lain. Anak-anakku semua peserta Pondok Ramadan yang kami cintai, untuk yang nomor 3, perbuatan yang bisa merusak atau membatalkan pahala puasa, yang ketiga adalah an-namimatu, yaitu mengadu domba. Ada 2 orang bersahabat, terus kita adu domba dengan tujuan keduanya saling bertengkar, saling bermusuhan. Ini termasuk perbuatan yang tercela, yang jelek, yang harus kita hindari. Lebih-lebih dalam bulan puasa ini. Kalau itu sampai dilakukan, maka ibadah puasa kita tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat yang bisa membatalkan pahala puasa yaitu wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Sering terkadang kita itu untuk meyakinkan orang lain, teman kita gampang untuk mengumbar sumpah.
tetapi kenyataannya sumpah kita itu tidak terbukti. Kita sering janjian sama teman kita, demi Allah nanti saya datang, ternyata kita tidak datang. Demi Allah nanti kamu akan saya beri, ternyata itu tidak terlaksana. Maka itu termasuk sumpah palsu yang bisa merusak pahala ibadah puasa kita. Dan yang terakhir, yang kelima adalah wan nadru bisyahwatin, memandang lawan jenis dengan disertai syahwat. Untuk itu dalam ibadah kali ini, ibadah puasa kita ini, kita jaga mata kita. Jangan sampai kita jalan-jalan melihat pemandangan-pemandangan yang sampai menimbulkan syahwat kita. Itu jangan sampai. Kalau itu sampai lakukan, nanti ibadah puasa kita pahalanya akan hilang. Anak-anakku sekalian yang kami cintai, ibadah puasa itu memiliki beberapa tingkatan. Ada 3 tingkatan puasa. Di kitab Durratun Nasihin tersebut juga dijelaskan. Nah, di puasa itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang nomor 1 adalah shaumul awam, puasanya orang yang awam. Puasa yang bagaimanakah ini? Yaitu puasa yang tidak makan dan tidak minum dan tidak berhubungan suami istri di siang hari. Hanya itu. Sehingga puasa yang model seperti ini, kata Rasulullah pernah disindir dalam sebuah hadis itu, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak dari kalangan umatku nanti berpuasa tetapi tidak memperoleh apa-apa dari puasanya, hanya lapar dan haus. Di orang puasa awam ini ya seenaknya, yang penting tidak makan, tidak minum, tidak hubungan, sehingga lesannya diumbar, matanya diumbar, telinganya diumbar, melakukan segala dosa bebas, yang penting tidak makan, tidak minum. Itu puasa yang model ini. Untuk yang nomor 2, tingkatan puasa yang nomor 2 ini lebih tinggi, yaitu shaumul khawas, puasanya orang yang khusus. Bagaimana puasa yang khusus ini? Yaitu puasa yang tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri di siang hari, ditambah panca indranya diajak puasa. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan pahala puasa, seperti yang sudah kami terangkan di depan tadi. Tidak berdusta, tidak menggunjing, tidak mengadu domba, tidak sumpah palsu. Tulisannya dijaga dari hal-hal seperti itu. Matanya dijaga, tidak melihat barang-barang yang haram. Telinganya diajak puasa, tidak mendengarkan perkataan-perkataan yang haram. Kakinya diajak puasa, tangannya diajak puasa. Sehingga model puasa inilah yang mempunyai makna, mempunyai nilai ibadah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa untuk melaksanakan ibadah puasa yang tingkatan kedua ini. Anak-anakku sekalian, peserta Pondok Ramadan yang kami cintai, untuk tingkatan puasa yang nomor 3,
ini tingkatan puasa yang paling tinggi, yaitu saumul khawasul khawas, puasa yang khusus di atas khusus. Bagaimanakah puasa yang model seperti ini? Yaitu puasa yang tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri di siang hari, panca inderanya diajak puasa, ditambah satu, yaitu hatinya diajak puasa. Jadi hatinya diajak puasa. Bagaimana hati yang puasa itu? Yaitu hati yang senantiasa mengingat, berzikir kepada Allah. Hatinya diajak puasa, tidak memikirkan dunia. Tingkatan puasa seperti ini, tingkatan yang paling tinggi, yaitu tingkatan puasa para nabi dan rasul, para aulia, itu yang bisa melaksanakan ibadah puasa tingkatan ini. Dan kita tetap berdoa, mudah-mudahan kita pun nanti juga bisa melaksanakan ibadah puasa tingkat yang ketiga ini. Anak-anakku sekalian, para peserta Pondok Ramadan yang kami cintai, kiranya cukup sekian tausiah ataupun mauidhah hasanah yang bisa kami sampaikan. Dan sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa di tahun ini lebih baik, lebih berkualitas. Kita tinggalkan hal-hal yang bisa merusak pahala ibadah kita. Dan kita tetap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah puasa kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada kekurangan dan kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kemampuan untuk melakukan ibadah puasa lebih baik sampai akhir nanti. Dan mudah-mudahan tujuan ibadah puasa kita tercapai, yaitu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.